Bapak Ibu, saudara-saudari saudara keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Sejak hari ini Paus Fransiskus muncul di hadapan umat yang menunggu di luar di lapangan Basilika Santo Petrus. Waktu muncul, ia berkata kalimat pembuka, kalimat yang pertama-tama dia ucapkan ketika dia terpilih menjadi Paus. Saudara-saudara, sebelum saya berdoa dan memberkati kalian, saya memohon agar kalian mendoakan saya pada Tuhan, semoga Ia memberkati saya. Itu kalimat yang pertama kali diucapkan Bapak Suci ketika ia tampil untuk pertama kali setelah terpilih menjadi Paus. Tidak hidupnya seakan-akan dia memberikan ucapan perpisahan kepada umat yang mencintainya di Basilika Santo Petrus dengan berkata, saudara-saudara, selamat Paskah. Hanya itu saja kalimat singkat yang diucapkan oleh Bapak Suci. Itulah kata-kata penutup dari seorang Gembala Agung, wakil Kristus di dunia, tanda bahwa dia mencintai gereja dan memberikan diri secara total untuk gereja. Benar, dia adalah hamba dan para hamba Allah. Sepo ini. Dua sapaan Paus di awal masa kepausan dan di akhir hidupnya, kiranya menjadi bingkai dan menapis seluruh hidupnya sebagai seorang Paus yang kita panggil sebagai Santo Bapa atau Bapa Suci. Beliau telah wafat, ada duka, tetapi kita ingat ajaran-ajarannya. Kita diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ini kalimat yang selalu diucapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita diciptakan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu ada duka karena tidak kehilangan Bapak Suci, tetapi ada iman, ada pengharapan bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan, ada hidup yang baru bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, kita kendali berduka, tetapi kita juga bersukacita. Kita bergembira. Waktu dia itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda ketulusannya. Maka begitu dia meninggal, saya harus berkomentar berkembang satu orang tulus lagi dalam gereja. Maka ada kegembiraan, ada sukacita, tetapi secara manusia ada perasaan duka, ada perasaan sedih. Kita percaya bahwa Bapak Suci ini sudah bahagia di surga dan bersama dunia Tuhan Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya beliau memilih untuk wafat sehari setelah kebangkitan Yesus, agar dia tidak mau menyamai gurunya. Kalau dari tahun yang lalu, Petrus sebagai Paus yang pertama memilih untuk disalibkan dengan kepala ke bawah supaya tidak mau menyamai gurunya. Bapak Suci Paus Fransiskus juga memilih untuk wafat sehari setelah Paskah supaya Yesus diminta maaf dari dirinya, supaya yang sampai topik tentang dirinya menutupi semangat Paskah, supaya jangan sampai orang berkabung karena kematian
pasca dalam hari kebangkitan. Bapak Ibu saudara keluarga yang terkasih dalam Kristus, maka suci Paus Fransiskus mewariskan kepada kita semua beberapa nilai yang bisa kita bawa untuk hidup kita. Lihat gambar ini di samping sebelah. Biasanya foto atau gambar lebih mengatakan mengungkapkan banyak hal kepada kita daripada kalimat atau kata-kata. Saya lihat gambar dengan beberapa teladan yang bisa kita hidupi. Paus Fransiskus adalah seorang pendoa. Dia mengajarkan kita bukan hanya kata-kata tetapi teladan hidup. Ekaristi, devosi-devosi pribadi, juga spiritnya terhadap Bunda Maria. Dia selalu mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore. Sebelum menjadi paus atau pada waktu menjabat sebagai paus, kemana dia pergi selalu dia menempatkan untuk berdoa di Basilika Santa Maria Maggiore. Ia adalah seorang pekerja. 4 Yesus dia tulis untuk gereja dan terlalu banyak surat pastoral yang dia tulis untuk kita semua. Ia mengutamakan orang lain. Lahir dari situasi teologi pembebasan kita dari Palestina, menjiwai dia bahwa apapun dia harus berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada orang-orang apa, dan berpihak kepada mereka yang terpilih. Maka setelah ini dia ingat orang-orang miskin, dia ingat orang-orang apa, dan dia ingat Santo Fransiskus dan Assisi. Dan kemudian dia pakai untuk namanya. Orang yang sederhana, bukan hanya waktu datang ke Indonesia, bukan hanya setelah dia menjadi paus, tetapi sejak dia masih muda, kesederhanaan itu sudah menjadi keutamaan. Dia adalah orang yang sangat mencintai perdamaian dan dialog persaudaraan. Dia banyak seruan-seruan yang menghentikan konflik. Bahkan hari ini pasca dia menjatuhkan agar di dasar konflik antara Palestina dan Israel segera dihentikan. Sudah sakit-sakitan, sudah tua, tapi masih berpikir untuk persaudaraan dan perdamaian. Dia juga sosok yang tabah, kendati dia sakit, tetapi dia memberikan seluruh hidupnya akan melakukan ke Indonesia tidak 100% kondisinya sehat. Tanda bahwa dia mencintai gereja, dia mencintai umat yang adalah milik Kristus sendiri. Semoga paus baru, siapapun dia, itu adalah anugerah mengurus tubuh kita. Siapapun dia, itu adalah hadiah pasca yang diberikan Tuhan untuk menggantikan Paus Fransiskus. Sebelum saya tutup, ada sedikit katekesi untuk kita. Otaknya Paus Fransiskus mengingatkan kita akan sebuah ritual kuno tentang pemahaman Paus yang sudah berusia ribuan tahun yang dijaga oleh gereja. Seiring berjalannya waktu, ritual ini telah mengalami perubahan. Bahkan beberapa perubahan diubah sendiri oleh Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Kurang lebih ada 4 tahapan. Pertama, konfirmasi bahwa
kardinal yang bertugas untuk mengurus keuangan tahta suci di Vatikan. Beliau untuk sementara akan memimpin pemerintahan selama masa sede vacante. Sede vacante itu tahta kosong. Dan dengan disedianya kamarnya, dengan disedianya tempat dia tinggal di Casa Santa Marta, dimulai dari sede vacante dari Paus yang atau di hadapan dua orang saksi, kepala liturgi dan sekretaris istana apostolik. Di masa lampau, Leo akan mengambil paus sebanyak 3 kali untuk memastikan dia meninggal. Sebanyak 3 kali dengan membaptisnya sambil menentuk dakinya dengan sebuah palu kecil. Jika tidak ada jawaban, maka Leo akan mengucapkan kalimat ini. Vere Papa Mortus Est, yang berarti paus benar-benar telah wafat. Ritual ini tercatat berlangsung pada tahun 1878 saat wafatnya Paus Pius yang ke-9. Pada waktu itu, wafatnya Paus dikonfirmasi oleh Kardinal Rocchino Pece, yang kemudian menjadi Paus Leo yang ke-13. Beberapa tahun belakangan, wafatnya Paus dikonfirmasi oleh seorang dokter. Namun kalimat tentang kematian Paus ditulis oleh Leo dalam bahasa Latin di sertifikat kematian Paus yang disusun oleh Kanselia Apostolik, dan ketika dokumen diterbitkan maka mulai masa sede vacante. Ketika dokumen ditulis diumumkan pada waktu pula kita tiada Paus terlalu sampai 15 hari ke depan. Jadi setelah orang Katolik yang lain 15 hari ke depan jangan aneh-aneh tetap setia kepada gereja Katolik yang buatan yang baru. Yang kedua, tahapannya pengumuman berita ke seluruh dunia. Setelah mendapat kepastian tentang kematian Paus, maka kamar dan dua kerja Paus disegel dan Leo memberitakan kematian Paus kepada kita semua, yang kemudian berita itu disampaikan ke seluruh dunia. Maka kemarin yang meninggal waktu jam sekitar jam 7.45 waktu, tetapi sampai kita baru siang atau malam adalah sore untuk memastikan semuanya. Jadi tidak seperti kita dah mati dari itu dan sudah dari itu langsung sampai tunggu waktunya. Pintu penunggu Basilika Santo Petrus akan ditutup setengah dan lonceng dibunyikan dengan nada buka. Yang ketiga, umat yang bersiaran. Pada waktu ini juga umat datang dan memberikan penghormatan dan berdoa Paus. Pada kesempatan ini, jenazah Paus akan dipindahkan ke dalam kapel Sistina dalam sebuah prosesi. Di sana jenazah akan dibalsem dan jenazah Paus dikenakan pakaian putih, mitra warna putih, kasih warna merah, dan paling dari bol berwarna putih dengan salib hitam. Jenazah disemayamkan di atas katafel panggung khusus yang tinggi untuk memperlihatkan jenazah Paus kepada umat selama 3 hari. Sementara para kardinal merayakan misa arwah Novel yang selama 9 hari berturut-turut. Para kardinal juga bertugas untuk menghancurkan cincin nelayan. Jadi pada waktu dia menjadi Paus, kepada yang dikenakan cincin nelayan, karena dia adalah pengganti Santo Petrus. Petrus seorang nelayan yang disebut dengan Annulus Piscatoris, yang diterima oleh Paus saat misa pelantikan menjadi Paus, serta segel 5 yang dipakai untuk mengesahkan surat-surat apostolik. Sejak Paus Yohanes Paus yang kedua, cincin itu tidak dihancurkan, tetapi dicoret
sebagai bentuk pembatalan simbolis. Yang terakhir, pemakaman atau misa poligenesis. Misa ini diadakan di Basilika Santo Petrus dengan dihadiri delegasi-delegasi dari berbagai negara. Misa ini dilangsungkan di bawah altar utama karya Berni. Namun dalam misa terakhir bisa dipindahkan ke lapangan terbuka Basilika Santo Petrus karena mengingat umat banyak yang datang untuk mengikuti misa. Selanjutnya, jenazah Paus dimasukkan ke dalam 3 peti, yakni dari kayu cemara, dari timah dan kayu kenari. Sebelum peti ditutup dari segel, wajah Paus akan ditutup dengan kayu sutra, tanda perpisahannya dari dunia. Kemudian peti dibawa ke makam di Basilika, tempat di mana Santo Petrus dimakamkan sebagai Paus pertama dalam sejarah gereja. Karena demikian, tidak semua Paus dimakamkan di sana. Misalnya, di Italia tengah, Paus Gregorius XII, Paus Gregorius XII di Prancis, Avignon. Paus Fransiskus memilih untuk menyederhanakan ritual pemakaman Paus yang tertuang dalam Ordo Exequarum Romani Pontificis, pembaharuan resmi tata liturgi pemakaman Paus, yang diterbitkan pada bulan April tahun lalu. Edisi pertama disetujui oleh Paus Yohanes Paus yang kedua 98 dan diterbitkan tahun 2000 dan dipakai pertama saat Paus Yohanes Paus yang kedua. Pada saat beliau dimakamkan dalam pemakaman Paus Gregorius pada tahun 2023. Sejak Paus Fransiskus, jenazah tidak diletakkan di kapal berkue untuk dihormati umat, tetapi di atas peti kayu sederhana untuk dihormati umat. Ini yang berbeda dari Paus Fransiskus. Dia sudah mengubah dari tahun lalu lewat dokumenter. Ini menunjukkan komitmen kesederhanaan beliau sejak awal, dan dia mau agar dia diterima secara sederhana sebagaimana umat Kristiani yang lainnya. Maka dia tidak mau menyebut dirinya sebagai seorang pemimpin, dia menyebut dirinya untuk memangku jabatan. Selain itu, ada beberapa perubahan lain, tetapi yang mencolok adalah beliau merevisi agar tempat pemakaman bisa diadakan di tempat lain selain Basilika Santo Petrus. Itulah sebabnya ketika masih hidup, beliau mengungkapkan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, tempat yang selalu dia kunjungi untuk berdoa kepada Bunda Maria. Bahkan sebelum menjadi Paus dan setelah keluar dari rumah sakit, beliau meminta agar dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore. Dia baru dari Paus. Beliau memberikan harapan bahwa dia mau dimakamkan di sebuah ruangan di Basilika ini, di sebuah ruangan tempat orang menjalankan diri. Dan mereka yang mendengar tahun 2024 yang lalu telah memastikan bahwa tempat itu telah siap untuk Paus Fransiskus. Demikian sedikit KTC untuk kita, sehingga bisa punya pemahaman bagaimana pemakaman Paus. Kalau ini tidak sederhana, bukan ada tata cara pemakaman itu. Jadi bukan buat rahasia, tidak. Itu buat rahasia. Tapi dia sudah merevisi tahun 2024 untuk lebih sederhana. Supaya Paus yang meninggal bukan sebagai seorang pemimpin yang diagung-agungkan atau dilalukan, tetapi sebagai seorang hamba yang mengikuti Yesus gurunya.